Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang sejarah peradaban Islam dinasti Abbasiyah. Sejarah berdirinya Bani Abbasiyah. Kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah adalah melanjutkan kekuasaan dinasti Bani Umayyah. Dinamakan Daulah Abbasiyah karena pendiri dan penguasa dinasti ini adalah keturunan Abbas, paman Nabi Muhammad SAW. Dinasti Abbasiyah didirikan pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi oleh Abu Abbas As-Soffa. Sebelum berdirinya dinasti Abbasiyah terdapat 3 poros utama yang merupakan pusat kegiatan. Antara satu dengan yang lain memiliki kedudukan tersendiri dalam memainkan perannya untuk menegakkan kekuasaan keluarga besar paman Rasulullah SAW, yakni Abbas bin Abdul Muthalib. Dari nama Al-Abbas, paman Rasulullah inilah nama ini disandarkan pada 3 tempat pusat kegiatan, yaitu Humaimah, Kufah, dan Khurasan. Ditinjau dari proses pembentukannya, dinasti Abbasiyah didirikan atas dasar-dasar sebagai berikut. 1. Dasar kesatuan untuk menghadapi perpecahan yang timbul dari dinasti sebelumnya. 2. Dasar universal bersifat universal tidak terlandaskan atas kesukuan. 3. Dasar politik dan administrasi menyeluruh tidak diangkat atas dasar kenegaraan. 4. Dasar kesamaan hubungan dalam hukum bagi setiap masyarakat Islam. 5. Pemerintahan bersifat muslim moderat. Ras Arab hanyalah dipandang sebagai salah satu bagian saja di antara ras-ras lain. Yang keenam, hak memerintah sebagai ahli waris Nabi masih tetap di tangan mereka. Adapun periode-periode pada pemerintahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 3 periode sebagai berikut. 1. Periode pertama mulai 132 sampai 232 Hijriah. Yang kedua, periode kedua mulai 232 sampai 590 Hijriah. Yang ketiga, periode ketiga mulai 590 Hijriah sampai 656 Hijriah. Kemajuan peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Pada periode pertama pemerintahan Bani Abbasiyah mencapai masa keemasan. Secara politis, khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik sekaligus agama. Di sisi lain, kemakmuran masyarakat mencapai tingkat tertinggi. Periode ini juga berhasil menyiapkan landasan bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Peradaban dan kebudayaan Islam tumbuh dan berkembang bahkan mencapai kejayaannya pada masa Abbasiyah. Hal tersebut dikarenakan dinasti Bani Abbasiyah pada periode ini lebih menekankan pembinaan peradaban dan kebudayaan Islam daripada perluasan wilayah. Di sini letak perbedaan pokok antara dinasti Umayyah dan dinasti Abbasiyah. Puncak kejayaan dinasti Abbasiyah terjadi pada masa Khalifah Harun al-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan anaknya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Ketika al-Rasyid memerintah, negara dalam keadaan makmur, kekayaan melimpah, keamanan terjamin walaupun ada juga pemberontakan, dan luas wilayahnya mulai dari Afrika Utara hingga India. Perkembangannya terdiri dari 1. Lembaga dan kegiatan ilmu pengetahuan. 2. Corak gerakan keilmuan. 3. Kemajuan dalam bidang agama. 4. Kemajuan ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. 5. Perkembangan politik, ekonomi, dan administrasi. Faktor-faktor yang menyebabkan kemunduran Bani Abbasiyah. Sebagaimana terlihat dalam periodisasi Khalifah Abbasiyah, faktor-faktor penyebab kemunduran itu tidak datang secara tiba-tiba. Benih-benihnya sudah terlihat pada periode pertama. Hanya karena khalifah pada periode ini sangat kuat, sehingga benih-benih itu tidak sempat berkembang. Dalam sejarah kekuasaan Bani Abbas, terlihat bahwa apabila khalifah kuat, para menteri cenderung berperan sebagai kepala pegawai sipil. Tetapi jika khalifah lemah, mereka akan berkuasa mengatur roda pemerintahan. Di samping kelemahan khalifah, banyak faktor lain yang menyebabkan khalifah Abbasiyah menjadi mundur. Masing-masing faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut. Faktor internal. Yang pertama, perebutan kekuasaan di pusat pemerintahan. 2. Munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. 3. Kemerosotan perekonomian. 4. Munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme keagamaan. Adapun faktor eksternal. Yang pertama, perang salib. 2. Serangan Mongolia ke negeri muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah. Kesimpulan, Bani Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan masa keemasan dan kejayaan dari peradaban umat Islam yang pernah ada.
Pada masa Bani Abbasiyah, kekayaan negara melimpah ruah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Pusat peradaban Islam mengalami kemajuan yang pesat sehingga pada masa ini banyak muncul para tokoh keilmuan dari kalangan umat Islam, baik itu ilmu pengetahuan yang bersifat umum seperti ilmu kedokteran, kemudian ilmu matematika yang melahirkan ilmuwan bernama Al-Khawarizmi yang merupakan penemu angka nol. Demikian juga dari bidang ilmu agama adanya tafsir, hadis dan fikih yang juga melahirkan tokoh-tokoh di bidang ilmu masing-masing. Pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rasyid, kesejahteraan umat sangat terjamin. Karena pada masa inilah puncak dari kejayaan Bani Abbasiyah. Didirikannya sebuah akademi, perpustakaan terbesar, madrasah-madrasah tempat belajar dan lain sebagainya. Namun di akhir pemerintahan Khalifah Bani Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat parah. Hal ini disebabkan karena pemimpinnya yang lemah sehingga para menterinya bisa mengatur roda pemerintahan. Sekian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.